untuk Google Translate, untuk Translate ya, bukan Google Translate tapi Translate ya. Nah kemudian apakah mungkin bisa 100%? Ya, ya. Apakah bisa 100%? Ya, nanti akan kita lihat bagaimana cara mengukur Google Translate yang istilahnya mungkin lebih spesifik lagi, teknis, namanya bukan akurasi ya. Kalau akurasi itu mungkin istilah umum yang mungkin maknanya kalau secara umum itu adalah efektivitas. Efektivitasnya apakah bisa 100%? Ya, biasanya suatu sistem NLP atau sejenisnya, seperti artinya seperti machine learning, itu biasanya kalau testingnya real, ya data real ya, sejauh yang saya tahu hampir semuanya tidak bisa 100% ya, kecuali kalau misalkan untuk kasus tertentu, untuk data yang relatif sedikit testing sedikit, oh benar. Tapi kalau ngetesnya dengan data yang lebih representatif jumlahnya dan mungkin representasi, artinya bervariasi, ada kesulitan, ini bisa, saya kira biasanya tidak sampai 100%. Ya, mungkin jawaban sangat singkatnya seperti itu. Iya, apalagi untuk 5 kalimat, yang 5 kalimat normal itu saya kira ya relatif panjang ya. Jadi yang sejauh yang saya tahu, mungkin saya ulangi lagi, hampir semua efektivitas dari NLP, termasuk NLP itu adalah kalau sekarang yang utamanya kebanyakan metodenya adalah menggunakan machine learning, ya tidak semuanya, tapi menggunakan machine learning, baik machine learning ataupun bukan machine learning, ya artinya learning atau tidak learning. Tidak learning itu maksudnya rule, ya. Tidak learning atau rule itu biasanya tidak sampai 100%. Ya, biasanya tidak sampai 100% untuk pengukuran yang maksudnya yang seperti tadi saya sampaikan, bahwa testingnya memang testing udah sesuai dengan untuk testingnya ya, jumlah dan itu ragam variasi representasi mencerminkan real misalkan gitu. Silakan, mungkin ada komentar dari kalian yang mungkin udah pernah explore juga. Ya saya kira ini pertanyaan ini bagus juga ya, dalam arti mengingatkan kita semua ya, mengingatkan kita semua ini seperti mirip dengan mining, text mining, data mining, itu biasanya efektivitasnya itu tidak sampai 100%. Ya, bukan hanya mesin, tetapi juga bahasa manusia, NLP, itu manusia pun seringkali untuk satu permasalahan tidak sampai 100% ya. Tidak sampai 100%. Ya, mungkin seperti itu ya. Ya, tapi ini saya perlu explore lagi juga. Ada kalian juga perlu explore untuk, kan sekarang ada kompetisi ya. Kompetisi ini untuk machine translation ada, khusus machine translation yang di level tingkat dunia ada, nanti perlu dieksplor lagi. Hanya mungkin saya ulangi tapi dengan kalimat lain atau lebih memperkaya lagi. Biasanya kalau kita mau mengetes itu dengan kasus yang beragam, termasuk beragam tingkat kesulitannya. Ya, beragam tingkat kesulitannya artinya ada tingkat kesulitan yang lebih susah, tingkat kesulitan yang sedang, tingkat kesulitan yang mudah. Ya, jadi kalau dengan beragam termasuk tingkat kesulitannya, biasanya tidak sampai 100%. Mungkin gitu, kalau silakan kalau ada komentar.
Nanti saya berharap untuk ini juga ya, kalian yang menjawab, mungkin saya akan minta tolong dari daftar nama ini, mungkin ada beberapa di antara kalian saya minta tolong untuk menyampaikan pendapat kalian, tidak usah sungkan-sungkan. Ya, alhamdulillah kalau kalian sudah pernah explore sebelumnya. Iya. Kemudian berikutnya masih machine translation. Machine translation secara umum ya, Google Translate dan yang selain Google juga. Seberapa pentingkah peran NLP? Mungkin saya mencoba menjawab dulu ya. Dan ini juga saya kira bagus ya, ini apa pertanyaannya. Jadi kalau sekarang itu antara satu domain, misalkan domain itu maksud domain atau misalkan satu data, jenis data dengan data lain, datanya natural language di sini, bahasa manusia, dengan data lain misalkan yang lebih memang benar-benar berbeda, seperti misalkan image gitu ya. Itu semakin lama semakin dekat ya, dalam arti gini, NLP itu adalah natural language processing, bahasa manusia, pemrosesan bahasa manusia. Artinya logikanya adalah ilmu bahasa manusia, ilmu linguistik, termasuk ahlinya, linguis, ahli bahasa. Itu diperlukan dalam tim ahli bahasa, diperlukan dalam ilmu bahasanya, juga diperlukan dalam sistem. Artinya, misalnya kalau bahasa Indonesia, bagaimana aturan grammar bahasa Indonesia untuk kalimat yang seperti ini, untuk kalimat yang seperti ini. Nah, itu diperlukan logikanya seperti itu, ya. Dan logika yang sangat masuk akal, ya. Demikian juga untuk image, saya nggak mempelajari image ya, tapi untuk image itu bagaimana untuk ilmu tentang image ya, barangkali seperti itu. Tapi yang jelas kalau untuk bahasa saya kira lebih jelas, karena bahasa itu mengandung makna. Antara yang tersurat dengan tersirat kadang berbeda. Ya, antara yang tersurat dengan tersirat kadang berbeda. Yang penting adalah di sini adalah yang tersiratnya, kalau ada beda tersurat dengan tersirat. Ya. Ya. Nah, di sini ternyata semakin ke sini ya, jadi artinya dengan adanya learning itu apa? Lawan dari learning atau alternatif dari learning apa, mungkin sudah saya sebutkan dan kalian sudah mempelajari mata kuliah, sudah mengambil mata kuliah pembelajaran mesin saya kira ya. Gimana? Kalau selain learning itu apa pendekatan lain selain learning? Kalau menurut Farah gimana? Farah Azahra. Yang kemarin dijelaskan pakai rules ya Pak? Oh iya betul. Ya saya kira seperti itu. Ya betul. Mungkin ada mau ini lagi, mau menyampaikan lagi, menyampaikan lebih ini lagi, lebih detail lagi, ada learning dan rules itu gimana, lebih detailnya lagi, lebih gimana Farah, mungkin ada bisa menyampaikan. Kalau rules itu jadi manusia yang ngasih rules-nya, apa itu ya Pak bahasa Indonesia-nya, ngasih modelnya kayak gini, rules-nya kayak gini. Kalau misalnya learning itu kan berarti mesinnya yang belajar. Itu kemarin saya nonton di videonya itu, kalau rules itu kalau keterbatasan dataset kalau nggak salah ya Pak. Oh iya betul. Ya jadi rules, antara rules dengan learning. Ya kalau rules itu segini, seperti misalkan kita seperti itu tadi, bagaimana mau menerjemahkan machine translation, mau menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Nah itu pakai rules tanpa learning, misalkan pakai aturan, misalkan bahasa Inggris sama bahasa Indonesia bedanya apa, misalkan salah satunya dari sisi aturannya, Farah. Dari sisi aturan kalau ya DM sama MD gitu ya.
Iya. Ya gitu ya, misalkan MD, DM, biasanya kan bahasa Indonesia sama bahasa Inggris itu dekat sebenarnya. Dekat itu maksudnya bahasa Indonesia itu banyak mengadopsi dari Iya, bahasa Pak. Inggris. Jadi saya pernah dulu waktu kuliah, kebetulan kuliah saya pernah di luar, dan teman saya dari orang Bangladesh, ini kamu nulis bahasa Inggris ya atau apa? Padahal saya nulis bahasa Indonesia. Bahasa Inggris tapi kok ini agak beda gitu. Ternyata bahasa Indonesia kan kita suka dibalik-balik aja ya, dan ininya mengadopsi kata-katanya juga ya. Jadi kemudian kita sama-sama Latin, sama-sama pakai spasi. Nah gitu. Nah salah satunya misalkan bahasa Indonesia, nulis bahasa Indonesia. Kemudian mau ditranslate ke bahasa Inggris. Nah kita kan salah satu mesin translator kita itu adalah di dalam mesin translator kita itu ada aturan MDDM. Jadi misalkan kata per kata, misalkan sederhana saja, misalkan laptop hitam, diterjemahkan kata per kata, laptop tetap, hitam black, gitu kan? Jadi laptop black, gitu kan? Masih sampai situ kalau per kata. Kemudian ada rule, aturan bahwa bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu dibalik, MDDM-nya diterangkan dibalik. Nah, jadi black laptop dibalik, ya kan? Dari tadinya laptop black jadi black laptop. Seperti itu. Ini contoh sederhananya saya kira gitu ya Farah ya. Iya, Pak. Nah, ya akhirnya menggunakan rule seperti itu. Nah, kalau learning bahwa MD dan DM itu aturan bahwa bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu dibalik, taunya dari kasus. Learning itu maksudnya dari kasus. Kasus. Kalau arti kasus itu maksudnya input dan outputnya. Kalau inputnya laptop hitam, kok outputnya black laptop. Kalau dan seterusnya banyak seperti itu. Nah, mesin dia tahu, dia buat ya secara implisit, mungkin bisa eksplisit atau implisit rule MD. Kalau eksplisit itu misalkan rule eksplisit itu ada kalau di machine learning itu menggunakan rule base. Keluarannya rule. Rule base itu bisa rule base yang if then, atau rule base itu pakai tree, decision tree misalkan, yang itu eksplisit dihasilkan rule. Tapi kalau neural network termasuk deep learning itu aturan yang dihasilkan itu katakanlah implisit. Kita nggak tahu, pokoknya jadinya cuma network aja, kita nggak bisa baca aturannya. Nah seperti itu. Ya di sini mungkin seperti itu ya Farah ya. Mungkin Farah akan disampaikan lagi yang berkaitan dengan itu. Udah sih Pak kayaknya. Udah ya. Ya makasih ya, saya kira udah sangat membantu. Ya seperti itu. Jadi kemudian NLP, seberapa kepentingannya NLP? Kalau NLP di sini dalam arti bahwa bahasa, ilmu yang spesifik, domain spesifik, baik itu bahasa, baik itu image, baik itu yang lain, yang jelas, yang kelihatan jelas itu bahasa, itu semakin lama semakin sedikit. Ya, seperti contohnya translator, seperti Google Translate. Dulu mesinnya Google Translate itu atau translator secara umum itu kompleks, melibatkan banyak aturan bahasa, secara spesifik bahasa, kemudian linguisnya banyak. Sekarang linguisnya udah sangat berkurang jumlah orang pakar bahasanya, aturan bahasanya sangat, meskipun ada masih udah jauh lebih sedikit. Nah kita lebih banyak ke learning, yang artinya lebih membutuhkan soal kasus tanya jawab. Mungkin saya kira seperti itu. Ya, insya Allah nanti mungkin kita bisa ulangi lagi yang mirip seperti ini. Mudah-mudahan bisa cukup jelas dan membantu. Kemudian yang berikutnya, salah satu tantangan dalam NLP adalah ambigu. Ya, ambigu itu salah satunya levelnya kata, artinya ini apa? Ambigu itu level kata, itu artinya ini apa? Pengertian kata. Pengertian kata itu bisa, contoh yang sederhana populer bahasa Indonesia seperti misalkan bisa, yang artinya racun ular atau racun, kemudian bisa yang artinya mampu. Yang level kata atau level yang lebih apa kalimat dan seterusnya bisa ya, tapi itu adalah ambigu.
Nah, itu salah satu tantangannya itu disebutkan di sini, yang mengatasi tantangan itu ya, tantangan ambigu. Nah, salah satunya dengan, kalau level kata atau representasi kata, kita pelajari ada nanti, istilahnya embedding yang kontekstual, yaitu dengan pre-training salah satunya. Artinya merepresentasikan bisa, yang itu artinya konteksnya adalah dalam sebuah kalimat itu adalah racun, dia kena bisa sehingga sakit parah. Nah, bisa itu artinya itu. Kemudian yang lain, kalimat yang lain, konteks yang lain, adik saya bisa berjalan. Nah, bisa itu sudah mampu. Nah, itu dilihat dengan lihat konteksnya, nah itu direpresentasikan dengan sebuah representasi biasanya vektor. Nah, vektornya itu berbeda antara bisa yang satu dengan bisa yang satunya lagi. Ya, kemudian kalau levelnya ambigu itu adalah kalimat itu dengan dibuat salah satunya pohon. Kalau di bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia, kalau di lisan, ya itu bisa dengan kita bisa jelas seperti misalkan gini. Saya mempunyai buku sejarah. Saya mempunyai buku. Sebentar, saya mempunyai buku sejarah baru. Yang baru apanya? Saya mempunyai buku sejarah baru. Ya. Kalau menurut Rafisa Arif Irfan apa? Saya mempunyai buku sejarah baru. Yang baru apanya? Ya. Gimana Rafisa Arif Irfan bisa di ini unmute kalau misalkan masih mute? Gimana Rafisa? Dengar ya, mungkin maaf ya, mungkin saya tanda ya, mungkin mudah-mudahan nanti ini. Oke. Yang lain, silakan, mungkin mau volunteer boleh, silakan. Bukunya Pak. Oke, bukunya. Maaf siapa barusan? Maaf saya nggak lihat Google Meet. Perwira. Perwira. Oke, ya makasih ya Perwira ya. Jadi itu adalah bukunya. Apanya barusan? Maaf, apanya yang baru? Perwira? Bukunya Pak. Bukunya ya. Kalau yang sejarahnya yang baru gimana bilangnya mungkin Perwira? Misalkan kata-katanya pertama saya, yang kedua mempunyai, ketiga sejarah, keempat baru. Nah sekarang kalau bukunya yang baru gimana? Kalau sejarahnya yang baru gimana? Saya mempunyai buku sejarah baru. Itu kalau buku yang baru. Kalau misalnya sejarah yang baru, saya mempunyai sejarah baru lulus dari Telkom. Oh bukan, maksud saya ini kata-katanya tetap sama, tapi cuman ini aja. Oh. Ya kata-katanya tetap sama. Kata-kata. Pemenggalan katanya lah intinya, mungkin harus. Ya kalau yang jelas ya, kalau sejarahnya baru, saya mempunyai buku sejarah baru. Ya kan sejarahnya yang baru jelas ya. Iya, Pak. Kalau saya mempunyai buku apa? Sejarah baru. Saya mempunyai buku sejarah baru. Seperti hanya saya mempunyai buku sejarah Indonesia. Ya intinya kan pemenggalan atau intinya seperti itu ya. Mungkin contohnya nggak bagus banget ya, tapi saya kira cukup jelas juga sih. Kalau misalkan bukunya yang baru, saya mempunyai buku, saya mempunyai buku sejarah baru. Nah, mungkin itu lebih ke bukunya meskipun agak belum jelas juga ya. Mungkin contohnya kurang begitu bagus, tapi saya kira masih mending daripada contoh tulis ya. Mungkin ada contoh yang lain Perwira yang lebih jelas lagi apa ya? Yang kata-katanya sama tapi bisa
ini apa, ambigu, mempunyai makna yang beda ya. Boleh googling, boleh. Tapi saya kira cukup jelas ya. Ambigu kalimat. Jadi ambigu di level kalimat. Kalau ambigu di level kata seperti tadi dengan representasi katanya itu. Ya. Ya. Contoh ambigu. Yang punya level kalimat mungkin seperti itu ya. Ya ada contoh-contoh lagi sih sebenarnya di itu, tapi saya juga lupa juga. Gimana? Saya kira cukup jelas ya. Perwira sekarang ini apa? Ya makasih ya Perwira ya. Iya Pak. Oke. Nah sekarang bagaimana mengatasinya? Mengatasinya adalah dengan dibuat pohon atau memecah frase-frase. Jadi seperti gini, misalkan gini, buku sejarah baru. Itu intinya bisa buku. Sebuah frase, buku sejarah baru itu bisa sebuah frase yang intinya adalah buku. Di bahasa Indonesia, kalau itu satu frase, buku sejarah baru itu adalah buku. Yang paling depan, bahasa Indonesia kan biasanya paling depan gitu kan. Laptop hitam, laptop baru hitam. Itu laptop. Ya, new black laptop, bahasa Inggris. New black laptop itu apa? New black laptop itu kan laptop, bukan new, bukan black. Laptop baru hitam itu adalah laptop, ya. Tetapi itu bisa dianggap sebagai satu frase. Nanti kita pelajari secara detail juga, namanya constituency parsing. Nanti di minggu keberapa, 5 atau berapa. Nah kemudian kemudian kalau frasenya dipotong hanya sejarah baru, itu artinya sejarah. Mungkin seperti itu ya. Mungkin nggak begitu jelas, tapi mungkin saya coba sekilas. Mana ini? Ya, kita akan pelajari secara panjang lebar, tapi saya akan coba lihat kalau menggunakan whiteboard. Oke. Whiteboardnya belum kelihatan ya. Saya ulangi lagi ya whiteboard. Share. Sebentar, share-nya gimana sih? Saya ulang lagi sebentar ya. Whiteboard-nya. Sebentar. Whiteboard-nya mana? Ulangi lagi. Oke. Ini whiteboard-nya ya. Tadi harusnya. Oke. Tadi ini buku sejarah baru ya. Ini di sini buku sejarah baru. Buku sejarah baru. Ini buku sejarah baru. Nah, kalau yang barunya adalah sejarah, ini jadikan satu frase. Ini adalah namanya, yang baru adalah bukunya. Ya. Ya, ini adalah bukunya. Ya. Kemudian kalau
Yang baru adalah bukunya seperti ini. Kalau buku sejarah baru, ya kalau yang baru adalah buku, kalau ini sejarahnya yang baru, ya. Kalau yang bukunya yang baru bisa gini. Nah, misalkan seperti ini. Ini sebagai sebuah frase. Ini sebuah frase. Kalau digabung lagi frase lagi, gitu. Kalau seperti ini adalah bukunya yang baru. Kalau di sini adalah sejarahnya yang baru. Nah, nanti insya Allah akan kita pelajari ya. Saya tutup dulu di pertemuan ini. Oke, kita lanjut. Apakah setiap pengolahan data teks menggunakan machine learning termasuk NLP? Ya, ya, mungkin ada komentar dari sini. Mungkin saya juga nanti akan coba mengomentari juga. Silakan, ada yang komentar? Apakah setiap pengolahan data teks menggunakan machine learning termasuk NLP? Silakan, Farhan barangkali, Muhammad Farhan. Gimana? Nah, ini tidak ada benar salahnya ya, kita diskusi aja. Gimana Farhan? Menurut Farhan gimana? Apakah setiap pengolahan data teks menggunakan machine learning termasuk NLP? Jadi nggak usah sungkan-sungkan untuk mengomentari ya. Farhan, nah ini connect. Yang lain silakan. Kalau pengolahan data teks itu seperti apa aja, Pak? Oke, maaf ini siapa ya? Ini Farhan. Maaf, oh iya, suaranya masuk atau enggak ya Pak? Soalnya di tempat saya jaringannya suaranya agak kecil. Oh, suara saya kecil ya? Sebentar. Halo, masih kecil? Halo? Suara Bapak ada Pak, jelas terdengar. Oh jelas ya, oke. Ada Pak. Oke. Gimana barusan? Apakah apa yang dimaksud dengan pengolahan data teks ya barusan ya yang ditanyakan ya? Halo? Ya mungkin apa yang dimaksud dengan pengolahan data teks ya? Menurut saya pertanyaan ini membuat pertanyaan bukan saya ya. Kalau menurut saya pertanyaan ini pengolahan data teks itu adalah ada teks apapun, bahasa manusia, teks kalau bisa juga mungkin ya yang dimaksud di sini bahasa manusia saja mungkin bisa, atau bahasa manusia atau bahasa yang lain juga. Bahasa lain itu maksudnya bahasa mesin atau misalkan selain bahasa manusia, bahasa pemrograman misalkan gitu. Nah, saya kira saya juga sudah menyampaikan ya di situ ya, di apa, di pengantar, kurang tahu, saya lupa di video yang mana ya, di pengantar, bahwa NLP itu adalah memang pemrosesan bahasa natural, bahasa alami, bahasa manusia maksudnya. Ya, bahasa manusia. Oleh karena itu, namanya bahasa manusia tadi dibutuhkan ilmu bahasa, atau ilmu bahasa itu maksudnya ilmu bahasa manusia. Tetapi karena seperti barusan kita diskusikan bahwa itu bisa semakin generik arti, atau juga itu tentang ilmu bahasanya itu semakin sedikit digunakan karena kita menggunakan latih learning. Yang penting belajarnya menggunakan, yang penting belajar ya. Jadi seperti misalkan gini, atau nanti aja misalkan yang ini aja, misalkan bahasa pemrograman aja, misalkan mau menerjemahkan dari bahasa Java ke Python, gimana kira-kira menurut kalian? Machine translation dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Sekarang machine translation dari bahasa Python ke bahasa Java. Menurut kalian mungkin masuk akal atau gimana? Silakan, mungkin ada komentar. Barusan tadi siapa yang mungkin supaya saya catat di sini, maksudnya kalau udah oke. Ya mungkin kalau nggak ada yang jawab ya kita teruskan. Gimana menurut kalian machine translation yang menerjemahkan dari bahasa pemrograman ke bahasa pemrograman yang lain?
Menurut saya bisa sih, Pak. Bisa ya. Yang penting kan proses learning-nya aja. Saya Farah tadi, Pak. Siapa namanya? Farah Azahra. Apa? Farah Azahra tadi, Pak. Oh ya, oke, udah yang tadi. Oke, ya, ya menurut Farah Azahra bisa ya. Oh ya, menurut saya saya kira ya, menurut saya juga saya sependapat dengan Farah ya. Ya, yang penting adalah mempunyai paralel korpus. Kalau machine translation itu paralel korpus yang representatif. Ya, paralel korpus yang representatif ya. Paralel korpus yang representatif. Menerjemahkan dari sebuah bahasa ke bahasa yang lain, termasuk bahasa pemrograman. Ya, atau mungkin ada pendapat yang lain, baik itu tingkat kesulitannya atau bagaimana. Ya, jadi natural language processing sekarang kok bahasa bukan natural language lagi. Ya. Oh ya Pak, mengenai yang tadi itu Pak, yang ya, silakan. Bahasa pemrograman ke bahasa pemrograman yang lain. Iya. Itu sih karena kan bahasa pemrograman itu kan dia didesain khusus misalnya kebanyakan kan untuk menyelesaikan permasalahan yang berbeda gitu. Iya. Jadi ada permasalahan yang di-tackle yang ditangani oleh satu dan nggak bisa ditangani orang yang lain gitu. Jadi kayak agak susah ya kalau misalnya mau translasi antara programming language. Dari beberapa yang saya baca juga kebanyakan katanya unnecessary atau kayak not possible at sekarang gitu katanya sih. Maaf, namanya siapa? Saya catat kalau udah benar. Hansel Pak. Oke, Hansel ya. Oke, makasih Hansel ya. Ya. Mungkin perlu dieksplor lagi ya, karena mungkin bahasa pemrograman itu ada ininya ya, ada tujuannya atau ada semantiknya. Jadi kan bisa sintaksnya benar atau sintaks dan semantiknya kan. Kalau dalam bahasa alami kan kayak semacam kan emang di develop dengan kayak background culture dari kayak negara masing-masing gitu kan. Cuma kan beberapa mistranslation kan nggak sampai fatal untuk kayak menyampaikan message tertentu. Kalau di programming kan fatal kebanyakan biasanya. Iya. Di satu sisi sebenarnya bahasa manusia itu lebih sulit, jauh lebih sulit daripada bahasa pemrograman, paling tidak dari sisi sintaksnya. Iya. Kalau di bahasa pemrograman kan tidak ada ambigu. Kan menggunakan sintaks bahasa pemrograman kan bisa ini ya, sederhana ya, maksudnya terbatas rule-nya. Dari sintaks jauh lebih sederhana. Makanya menggunakan di teori bahasa otomata itu kan untuk, terutama untuk bahasa yang bukan bahasa manusia. Ya, menggunakan state yang finite ini ya, finite state ya. Di satu sisi dari sisi sintaks ya. Tapi memang nanti perlu dieksplor, tapi ya kan saya nggak mengeksplor secara ya itu ya dengan itu, tapi perlu dieksplor. Tapi kalau bahasa bahasa pemrograman itu memang perlu di-run kan ya. Di-run dalam arti supaya tidak ada bug ininya, semantik bug-nya. Atau misalkan kalau di-run dia keluarannya ininya hasilnya itu sesuai. Ya. Tapi kalau dari sisi di-run sintaksnya tidak error, tidak ada sintaks error, saya kira itu suatu hal yang tidak terlalu kompleks banget ya untuk bahasa pemrograman dibandingkan dengan bahasa manusia. Ya, gimana menurut Hansel? Itu kalau dari sisi sintaksnya. Jadi misalkan dari masalah terlepas dari itu necessary atau unnecessary ya, itu kalau di translate dari sebuah bahasa pemrograman ke bahasa pemrograman yang lain, yang penting kan learning-nya ya, yang penting apakah representasi learning-nya ya. Ya, mungkin juga kalau bahasa pemrograman itu kadang dia lebih panjang ya, dalam arti kalau bahasa manusia itu biasanya satu kalimat dengan kalimat yang lain itu terpisah ya. Makasih Ansel dan
ini ya, Farah tadi mengingatkan saya juga. Jadi kalau di bahasa manusia itu salah satu batasannya biasanya adalah sebuah kalimat dengan kalimat yang lain itu terpisah. Idealnya dalam banyak hal ya, idealnya itu kalimat satu dengan kalimat yang lain itu masih ada hubungannya, istilahnya discourse, level discourse. Jadi seperti misalkan discourse yang paling sederhana, misalkan contohnya di kalimat kedua itu ada kata ganti. Kata ganti itu merujuk di kalimat yang pertama. Nah, kalau di bahasa pemrograman, saya kira itu antara satu statement dengan statement yang lain itu masih berkaitan karena kemudian menghasilkan satu program yang satu kesatuan ya. Mungkin tingkat kesulitannya seperti itu. Ya mungkin perlu, saya kira udah ada banyak paper-paper ya, tapi terus terang saya belum mengeksplor. Mungkin kalian yang udah pernah mengeksplor bisa memberi komentar di sini, yang biar saya juga jadi lebih tahu. Ya, tapi itu apa? Kalau learning itu bisa, yang penting ininya apa? Paralel korpusnya antara bahasa satu dan bahasa yang lain representatif ya. Representatif itu artinya maksudnya kalau paralel korpus artinya antara satu bahasa pemrograman dengan bahasa pemrograman yang lain tidak hanya satu statement dengan statement yang satunya lagi paralelnya, tapi satu program dengan program. Artinya harus lebih banyak ya. Ya nanti mungkin untuk pertemuan-pertemuan berikutnya mungkin ada informasi lebih baru dari Hansel atau yang lain. Ya terima kasih. Gimana Hansel, mungkin sebelum kita berlanjut ke berikutnya, meskipun nanti bisa dilanjutkan ke pertemuan berikutnya termasuk nanti di pertemuan di Machine Translation, saya kira menarik. Hansel mungkin dan yang lain-lain bisa explore, saya juga explore, nanti kita diskusikan lagi tentang bukan hanya bahasa manusia atau khususnya bahasa pemrograman. Ya, Pak. Oke, makasih ya Hansel sama Farah. Ya, saya menduga udah sebenarnya risetnya udah banyak, tapi ya saya sendiri paling tidak belum banyak eksplor, tapi secara logika adalah seperti itu saya kira. Ya, jadi mungkin sebelum berani, pada prinsipnya adalah bukan hanya bahasa manusia saja sekarang ya, bukan hanya bahasa manusia saja. Ya. Ya. Karena ya machine translation ya, NLP secara umum bukan hanya bahasa manusia. Karena generate juga bisa generate formula. Ya ini mungkin seperti formula matematika. Secara sintaks formulanya udah benar, formula matematika proving ada proof benar, tapi secara matematik dia tidak benar secara logika. Seperti saya kira ada di video, membuat resep masakan bisa gampang bagi learning, bagi NLP gampang, tapi belum sampai apakah masakannya itu kemudian udah teruji enak secara efektivitasnya masaknya, tapi secara formatnya artinya harus ada bahannya juga benar, tidak ngawur, bahannya ada yang mos, ada apa, bahannya udah benar, bahan-bahan masakan semua benar, tapi waktu dimasak beneran itu masaknya jadi kurang. Itu sejauh yang saya tahu contoh-contoh atau yang saat itu seperti itu. Tapi kalau mungkin nanti lebih advance lagi, saya kira ada contoh masakan yang kurang enak, ada yang enak, sehingga waktu membuat masakan lagi enak. Saya kira berbeda dengan yang saya kira belum lama ini ada berita yang cukup ini ya menarik ya, mungkin kalian beberapa kali di antara kalian ini ya menyimak ya, pemenang lukisan itu adalah AI. AI itu saya kira ya machine learning ya. Karena kalau menurut saya lukisan itu tidak ada semantiknya. Beda dengan masakan. Ya, masakan itu kan ini ya apa? Masakan itu kan kemudian dicicipi lah, bukan hanya dari sisi salah satunya dicicipin itu, misalkan gitu ya. Bisa misalkan mungkin untuk lomba puisi yang menang machine learning. Iya, karena puisi itu saya kira tidak punya semantik ya, jadi tidak ada salah benernya gitu ya.
Ya, meskipun mungkin bagi ahlinya ada enak nggak enaknya dipandang gitu bisa juga. Ya. Kemudian juga contoh yang lain apa ya barusan teringat tapi lupa lagi. Ini saya kira seperti itu ya, mungkin nanti kita lanjutkan lagi. Ya, kemudian yang berikutnya apa penerapan NLP pada software engineering? Dan ini nomor satu dulu. Penerapan NLP pada software engineering. Ini terus terang saya juga belum explore, tapi mencoba mengomentari juga. Mungkin di antara kalian mau mengomentari dulu? Silakan. Ya. Mungkin dari saya dulu ya. Software engineering ya. Jadi kalau NLP itu, kalau software itu terutama software itu kan adalah suatu ini yang besar ya, software itu ya, bukan tool ya. Saya kira kalau istilahnya mungkin yang lebih kecilnya tool atau alat bantu. Kalau software itu ya udah perangkat lunak yang besar. Yang kompleks, banyak subkomponennya, termasuk mungkin ada fase-fase pembangunannya. Kalau dari sisi sistemnya sendiri, saya kira tidak sampai software engineer yang tidak seperti software engineer yang kompleks, bahwa dia itu harus ada modulnya, kemudian bagaimana modularitas bisa digabungkan gitu ya. Mungkin menurut saya seperti itu ya, secara sangat singkatnya. Mungkin yang lebih jelasnya ini nomor 2 aja. Perbedaan NLP dengan AI. Ya. Apa perbedaan NLP dengan AI? Mungkin ada yang komentar? Sri Utami? Gimana? Hadir nggak? Hadir, Pak. Oke, gimana menurut Sri Utami? NLP dengan AI itu apa perbedaannya? Atau hubungannya, atau secara umum ya, bukan hanya perbedaan? NLP itu dia kayak lebih ke teks gitu. Itu menurut saya sih, Pak. Iya, ya saya kira salah satunya itu ya, betul ya. Ya, salah satunya itu bahwa NLP itu biasanya dia itu mainnya di teks yang utamanya bahasa manusia, tapi juga bisa bukan hanya bahasa manusia. Kalau sekarang bukan hanya bahasa manusia, yang penting tidak harus teks, tapi biasanya teks. Ada juga speech to text, ada ini, tapi biasanya teks ya. Ya, seperti itu salah satu yang disampaikan Utami, saya kira sepakat ya. Kemudian yang lain lagi mungkin apa mau dilanjutkan lagi Utami? AI dengan machine learning hubungannya apa? Apa hubungan artificial intelligence dengan pembelajaran mesin? Menurut Sri Utami. Jelas ya, tapi suara saya jelas kan ya? Pak. Maaf Pak, tadi. Oh, putus-putus, oke. Apa hubungan antara artificial intelligence dengan pembelajaran mesin? Kalau AI itu, kalau menurut saya AI itu ngembangin sistemnya. Kalau buat machine learning-nya sendiri itu ngembangin algoritmanya, Pak. Iya, mungkin ke situ. Tapi mungkin yang lebih umum dikatakan adalah learning itu bagian dari AI. Learning. Jadi AI itu bukan hanya learning, tapi learning itu bagian dari AI, termasuk bagian terpenting dari artificial intelligence. Sehingga waktu kita belajar pengantar kecerdasan buatan, misalkan mata kuliah, itu kan belajar learning ya. Salah satunya di akhir-akhir biasanya belajar learning. Learning itu maksudnya kan machine learning. Ya, jadi di salah satu bagian dari kecerdasan buatan itu adalah machine learning. Nah, kemudian
sekarang machine learning dengan NLP hubungannya adalah, kalau hubungannya adalah NLP itu saat ini kebanyakan metodenya menggunakan atau pendekatannya dengan learning. Tidak semuanya, tapi banyak atau kebanyakan sekarang dengan learning. Jadi kalau perbedaannya, kalau machine learning itu ya secara umum bukan hanya teks saja, bukan hanya natural language, learning untuk image, learning untuk yang lain, tapi kalau NLP ya khusus NLP itu adalah NLP itu pemrosesan bahasa alami, meskipun bukan hanya bahasa manusia dan tidak hanya learning, karena beberapa juga selain learning juga perlu rule juga, dalam kasus-kasus tertentu perlu rule. Perlu rule itu salah satunya adalah kalau yang untuk trainingnya sedikit, kalau supervised learning ya, yang trainingnya sedikit. Itu banyak, beberapa kasus kan trainingnya sedikit sehingga tidak bisa menggunakan learning. Ya, saya kira hubungannya seperti itu ya. Ya terima kasih ya Sri Utami ya. Udah saya catat di sini. Udah oke, udah berpartisipasi di diskusi ya, makasih. Ya berikutnya kita lanjutkan. Seperti yang diketahui, Google Translate itu masih menggunakan bahasa yang baku dalam melakukan translasinya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara NLP mengatasi translate dari bahasa yang sehari-hari? Gimana, mungkin ada komentar? Silakan. Mungkin dengan menggunakan metode-metode, Pak. Kan dari model bahasa NLP-nya itu kan ada metode-metodenya gitu, Pak. Mungkin bisa digunakan dari metode itu gitu kan. Gitu kan sih, Pak. Maaf, dengan siapa? Ini Muhammad Iqbal, Pak. Oh iya. Ya, Iqbal ya. Emang Muhammad Iqbal ya. Dengan apa metode-metode? Atau menggunakan apa, maaf barusan? Gimana, Pak? Bisa diulangi lagi? Oh iya, jadi dengan menggunakan metode yang ada di machine learning gitu, Pak. Untuk melakukan translate-nya. Iya. Ya, makasih Iqbal ya. Misalkan barangkali ada penjelasannya. Gimana metode yang mungkin secara penjelasan singkatnya, gimana metode yang seperti apa? Kalau penjelasan singkatnya mungkin seperti misalkan ada sebuah dataset yang digunakan. Dataset ini anggaplah kayak sebuah dataset seperti berita gitu, Pak. Yeah. Nah, di berita ini kan biasanya terdapat sebuah kalimat-kalimat yang biasanya dipahami oleh manusia gitu, Pak. Nah, dari sana itu kalimatnya ini dianalisis dengan menggunakan metode, misalkan metodenya kayak LSTM atau GRU kayak gitu mungkin, Pak. Iya. Iya. Ya, makasih ya Iqbal ya atas ini komentarnya. Mungkin saya juga ingin komentar. Ya, jadi contoh yang mungkin agak populer ya. Itu misalkan yang tidak baku itu misalkan sosial media. Tidak populer itu misalkan singkatan-singkatan. Yang singkatan itu tidak bisa beragam, untuk kata yang sama disingkat beragam. Misalkan yang disingkat YG, ada disingkat Y aja. Padahal Y dalam konteks itu adalah yang disingkat di konteks yang lain ya gitu ya. Jadi nah, salah satunya ya ini secara umum ya. Secara umum adalah dengan praproses ya. Saya kira dengan praproses ya mungkin seperti ini, mungkin saya bisa ini kan ya secara garis besar. Saya bisa mungkin gambarkan. Ya mungkin seperti ini ya. Ya kalau ada satu sistem yang end to end itu maksudnya gini, input. Ya. Ini input. Ini adalah outputnya. Ini adalah end to end. End to end itu maksudnya di sini cuma satu aja. Tidak secara umum katakanlah tidak terpisahkan gitu ya, tidak moduler bahwa di sini kalau bukan end to end itu maksudnya gini, ada modulnya ya, kemudian di sini ada lagi ya, kemudian di sini ada lagi gitu, artinya bukan end to end ya. Ya kalau di sini adalah end to end di sini ya, seperti di planning itu
prinsip-prinsipnya adalah end to end. Nah, salah satu untuk membantu yang tadi yang mungkin bahasa-bahasa yang tidak baku, yang artinya tidak baku itu artinya apa? Sebenarnya tidak baku itu bukan karena dari sisi ilmu bahasanya yang tidak baku sehingga sulit, tetapi karena beragamnya. Ya, saya kira karena beragamnya. Yang satu makna yang sama, satu kata yang sama bisa direpresentasikan dengan kata yang berbeda-beda, singkatan yang berbeda-beda. Ya. Jadi bukan karena sisi bahasanya ya, bagi manusia tidak baku sehingga asing gitu. Ini mesin tidak masalah dengan baku atau tidak baku, kalau itu hubungannya dengan ilmu bahasa tidak ada ya, cuman jadi lebih beragam. Nah, salah satunya adalah di sini adalah dengan tambahan praproses, jadi tidak murni end to end. Nah, praproses itu bisa aja normalisasi istilahnya ya, normalisasi bahasa-bahasa istilahnya alay atau tidak formal atau apa. Nah, kemudian yang tadinya misalkan singkatannya, misalkan katakanlah mungkin salah satu contoh sederhananya yang harusnya bukan, misalkan gitu ya. Ada orang yang mungkin ya, saya nggak begitu mengikuti, kalau yang mungkin anak-anak muda yang lebih mengikuti ya, mungkin ininya kan di samping bukan ada BKN, ada mungkin ada BK atau yang lain atau macam-macam yang lain, atau bahkan bukan itu ada jenis kata-kata yang lain yang seperti ndak, misalkan ndak gitu ya, ndak atau tak atau yang lain misalkan gitu. Nah, itu dengan salah satunya misalkan dengan normalisasi. Normalisasi itu artinya diusahakan ke formal atau sebenarnya intinya bukan formal, tapi menggunakan satu representasi atau lebih sedikit representasinya. Ya, lebih sedikit representasinya, sehingga yang namanya kalau learning, misalkan learning itu kalau representasinya semakin banyak ininya kan harus belajarnya lebih banyak lagi contohnya, dan mungkin sehingga datanya kurang representatif, sehingga dibantu dengan praproses. Yang praproses ini bisa saja mungkin ada banyak rule base-nya di sini. Jadi praproses yang rule base, istilahnya mungkin normalisasi. Ya mungkin saya kira seperti itu ya. Untuk yang di sini, salah satu cara mengatasinya untuk yang tidak baku adalah seperti itu. Saya sendiri belum tahu ya Google Translate itu seberapa bagus untuk bahasa yang tidak baku. Ya, kita lanjutkan dulu ya. Nanti kalau ada yang komentar ya silakan. Ini masih pengantar, apa perbedaan? Ini saya kira enggak ya, bukan pengantar ya. Ini udah model bahasa ya. Summarization. Apakah model summarization hanya mengambil kalimat awal? Nah, saya kira ya kalau tergantung summarization. Untuk kalau yang ini ya, kalau yang bahasa yang baku menurut aturan bahwa sebuah paragraf itu intinya, kalau terutama seperti awalnya di bahasa Inggris ya, itu kalimat awal harusnya adalah intinya, kalimat-kalimat berikutnya adalah penunjangnya. Nah, itu ya seperti misalkan di artikel-artikel yang mungkin artikel ilmiah, berita yang di koran yang tereditor seperti koran cetak yang apalagi seperti zaman dulu. Nah, itu saya kira sudah cukup bagus memang, karena memang rule-nya atau polanya, pakemnya itu orang bikin itu untuk memudahkan, awalnya itu intinya. Nah, kalau sekarang ya misalkan kalau mau summary yang bukan seperti itu ya artinya ya tidak cocok ya ini. Ya, apapun bahasanya, bahasa Indonesia atau bahasa yang lain saya kira. Ya, kita lanjutkan dulu supaya masih ada beberapa yang lain. Ya, kalau pendekatannya adalah learning ya, mungkin teknik atau apa, mungkin pendekatannya adalah sekarang kebanyakan learning. Apakah setiap bahasa di dunia dalam NLP itu cara kerjanya sama atau tidak? Ya, apakah setiap bahasa, mungkin kalau bukan bahasanya ya, tapi NLP-nya mungkin ya. Nah, kalau yang rule base, yang bukan learning, iya, itu tergantung dari aturan bahasa. Artinya kurang portable ya. Jadi gini, saya kira mungkin
ini pelajaran lagi, pelajaran ini apa, mungkin di machine learning ya. Sebentar, tadi mana whiteboard-nya ya? Oke, ini whiteboard-nya ya. Ini ya. Jadi kalau sistem di sini ya, ini saya kira bukan NLP khusus, tapi learning secara umum ya. Kalau ini isinya rule, misalkan grammar, aturan-aturan bahasa, termasuk kamus di sini. Ya, ini untuk translator misalkan antara bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, I Indonesia ke Inggris E di sini ya. Nah ini rule-nya ya rule yang bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Rule bahasa Inggris kan. Kalau bahasa Indonesia dengan misalkan di sini bahasa Indonesia dengan bahasa Arab misalkan, ya rule-nya berbeda lagi di sini. Tapi kalau learning kan ininya sama atau mirip lah, mesinnya di sini hanya tinggal dalam tanda petik tinggal kita punya paralel korpus untuk ini enggak ya, jadi ininya sama, arsitekturnya atau sama atau tidak sama persis, tapi bisa dirubah relatif sedikit lah katakanlah gitu. Ya, yang penting waktu trainingnya di sini ada paralel korpus antara Indonesia Inggris atau paralel korpus antara Indonesia dengan Arab gitu. Ya mungkin saya kira mungkin seperti itu ya, yang terkait dengan ini ya, mungkin tidak menjawab pertanyaan seperti ini, tapi karena saya belum begitu paham pertanyaannya. Nah, seberapa besar persoalan ambiguitas menjadi pengaruh dalam NLP? Nah, mungkin kalau ada penelitian lebih lanjut termasuk secara kuantitas mungkin bagus ya, mungkin minta tolong ada yang ini ya. Ya, saya kira mungkin tidak jadi ini ya, tidak, menurut sejauh yang saya tahu tidak kemudian efeknya jadi sekitar perbedaannya 10% gitu, saya kira nggak sampai segitu ya, nggak sampai 10%, misalkan antara yang menangani ambiguitas dengan baik dengan tidak menangani ambiguitas dengan baik, kemudian yang satu 80% akurasinya, yang satu 70%, sejauh yang saya tahu tidak sampai 10% ya, tapi misalkan ya mungkin kasarnya ya, saya kira kasarnya ya tidak sampai 10%, mungkin ya jauh di bawah itu, tapi ya tergantung dari permasalahannya juga ya saya kira, karena ambigu itu juga bisa di berbagai level, tadi ada kata, kalimat dan lain-lain ya. Nah, apakah itu kecerdasan personal? Terus terang saya belum begitu paham kecerdasan personal di sini ya, dalam arti untuk AI atau untuk NLP, gimana, mungkin ada ini, ada yang berpendapat apakah itu kecerdasan personal? Saya coba pelajari juga, saya belum menemukan ya yang berkaitan dengan ini, atau yang menanyakan ini barangkali bisa menjelaskan apa yang maksud pertanyaannya. Iya. Kita lanjutkan dulu. Ya. Jadi kalau pengantar udah selesai, kita istirahat dulu ya, break dulu ya. Yang berikutnya, apakah kesalahan penulisan atau typo merupakan tantangan? Contohnya seperti ini ya. Ya ini saya kira hampir sama seperti tadi ya, bahwa tidak baku tadi ya. Ya saya kira ini juga tantangan juga, artinya terlepas dari ini bahasa atau apa, artinya representasinya jadi lebih banyak untuk satu makna yang sama. Ya, untuk makna yang sama. Seperti iya jadi iye atau apapun singkatannya ya. Artinya representasinya lebih banyak. Dan bahasa ini adalah ini secara ini ya, secara apa, level kata ya, level kata. Level kata. Jadi ada bahasa yang seperti itu. Ya, ada bahasa yang seperti itu untuk satu
satu pengertian ada banyak katanya, meskipun pengertian kata satu dengan kata yang lain ada perbedaan sedikit gitu ya, ada bahasa yang seperti itu ya. Ya, ada yang bahasa seperti itu. Jadi artinya morfologis level kata atau morfologis itu ada seperti itu, dan yang jadi lebih sulit. Kalau morfologisnya lebih kaya itu maksudnya sebuah makna bisa direpresentasikan dengan kata, mungkin makna yang jadi seperti ini, misalkan antara misalkan ini ya, kalau misalkan kuda, kalau kuda kecil ada namanya, kalau kuda bayi ada namanya, kalau kuda jantan ada namanya sendiri, istilahnya sendiri, kalau kuda betina ada istilahnya sendiri, kalau kuda yang belang-belang ada istilahnya sendiri. Nah, itu kan, atau di sini untuk kuda itu adalah istilahnya macam-macam untuk istilah kuda itu. Saya kira intinya adalah representasinya lebih banyak, artinya lebih sulit. Itu ya. Ya kalau sastra, misalkanlah sastra kan kosakatanya lebih banyak daripada ini daripada tulisan ilmiah misalkan. Karena sastra itu kan bisa direpresentasikan dengan banyak ya, ini untuk supaya lebih seni gitu kan, ada lebih banyak kan, ini ya seperti sastra itu tantangan dalam NLP juga. Oke, berikutnya, apakah terdapat metode yang dapat mengklasifikasikan kalimat sarkastik pada analisis sentimen? Ya, ini adalah tantangan juga ya saya kira ya. Ya, artinya antara yang eksplisit dengan implisit. Ini salah satu tantangan ya. Ya, saya kira metodenya ada ya, karena itu kan udah lama juga ya. Mungkin nanti perlu dicari ya paper-papernya lebih detailnya seperti apa untuk sarkastik. Ya, salah satu cara sederhananya adalah learning yang lengkap sarkastik yang seperti ini dengan konteksnya, kan salah satu juga perlu dengan konteksnya. Ya, konteks bahwa itu ternyata negatif, artinya dilengkapi dengan konteks. Ya, seperti misalkan kalau mungkin ya barangkali kalau menjelang pemilu misalkan kalimat-kalimat sini atau ada peristiwa apa, peristiwa Sambo atau apa misalkan gitu yang itu sebenarnya sarkasme. Nah itu ya dengan konteks itu, dan metodenya saya kira dengan konteks, tapi lebih yang realnya riset yang seperti apa atau metode seperti apa mungkin perlu dicari dulu ininya, risetnya ya. Ya mungkin saya dulu ya, mungkin karena udah jam segini. Sebelum kita break, seberapa pentingkah NLP pada saat ini? Saya kira menurut saya sangat penting NLP itu. Ya, NLP itu apa? Ya ada Google Translate, ada termasuk ya recommender system, itu kan bahasa alami juga ya. Ya jadi bagaimana diproses bahasa manusia, sedangkan sekarang bahasa manusia itu kan artinya kan high level, bahkan kan segala sesuatu kan inginnya kita ada komennya misalkan atau perintahnya menggunakan high level kan, voice recognition atau apa, kita merintah menggunakan suara atau makanya bahasa manusia, sehingga kita tidak perlu menggunakan bahasa-bahasa yang simbol-simbol atau bahasa-bahasa atau perintah-perintah yang khusus yang kurang manusiawi gitu, seperti misalkan chatbot misalkan gitu kan ya, dan lain-lain ya karena manusia, sehingga kita ingin menggunakan bahasa kita tapi mesin mengerti ya. Contohnya tadi itu ya, saya kira yang sangat jelas sekarang adalah salah satunya adalah translate yang kita benar-benar saya kira secara real banyak kita gunakan. Jadi menurut saya sangat penting termasuk ke depannya, karena segala sesuatu kan kita ingin lebih high level. High level itu artinya seperti bahasa pemrograman juga, C++, Java, ingin lebih high level lagi, Python, lebih dekat ke manusia maksudnya. Itu contoh high level di sisi lain. Nah ini NLP itu kan
memproses yang bahasa manusia yang paling levelnya paling dekat dengan manusia. High level itu maksudnya itu semakin dekat dengan manusia, tidak. Kalau low level itu dekat dengan mesin. Itu mempermudah mesin. Mesinnya sederhana. Kita ingin mesinnya bisa kompleks, bisa memahami manusia, termasuk memahami manusia itu susahnya itu adalah semantiknya. Dan bahasa manusia itu strukturnya berbeda dengan bahasa pemrograman yang sintaksnya itu udah baku. Ya, baku. Kalau bahasa baku itu dari sisi kata-katanya dan dari sisi komposisi kalimatnya, sentence-nya atau statement-nya gitu ya. Yang penting tahu, paham gitu ya. Jadi kalau kita ngetik-ngetik salah gitu juga kan, orang juga ngetik WA salah, orang juga tahu nih meskipun salah kita kadang nggak sadar kalau itu salah, tapi karena kita udah paham ininya WA-nya maksudnya apa gitu. Nah itu artinya itu lebih high level, artinya itu adalah NLP. Bagaimana suatu algoritma NLP bisa memahami konteks dari suatu kata. Ya, kalau konteks itu artinya ya saya kira kita mempunyai contoh konteks. Konteks itu maksudnya mungkin contoh sederhananya adalah tadi itu kata bisa, konteksnya apa itu adalah maksudnya racun. Kata bisa itu artinya mampu ya, mungkin maaf ya kalau tidak sepenuhnya menjawab pertanyaan ini ya. Kemudian berikutnya dalam NLP, apakah panjang kalimat yang dimasukkan memiliki pengaruh terhadap tingkat akurasi? Ya, mungkin ada komentar untuk pertanyaan ini? Silakan. Sabrina Retnoningsih ada? Bisa mau izin? Ada, Pak. Oh, ya, silakan Mbak yang izin. Ya, Sabrina silakan. Kalau menurut saya pengaruh ya Pak, kayak yang tadi pertanyaan di atas yang hanya bisa sampai 5 kalimat, berarti kan memang panjang kalimat itu sangat mempengaruhi akurasi juga. Iya. Karena kan pasti kita harus menghitung probabilitas pada kalimat-kalimat selanjutnya gitu Pak. Iya. Iya, ya makasih ya Sabrina. Iya. Ya, saya sependapat ya dengan Sabrina ya. Artinya di sini ada beberapa hal saya kira. Yang pertama seperti dikatakan Sabrina itu bahwa semakin panjang artinya semakin kompleks. Juga dalam yang lain juga adalah karena bisa ini ya, kalimat yang panjang bisa misalkan ada kata ganti di belakang. Ya, kata ganti itu merujuk ke depan yang jauh, misalkan gitu, jauh ke depan. Nah, itu yang susah, misalkan seperti itu. Ya, jadi intinya semakin panjang biasanya semakin kompleks. Ya, kompleks itu artinya ya semakin pengaruh terhadap akurasi. Ya, mungkin saya kira seperti itu ya, secara umum seperti itu. Jadi semakin kompleks, semakin panjang itu semakin kompleks. Kompleks itu dari berbagai sisi tadi itu. Terima kasih ya Sabrina ya. Berikutnya NLP digunakan pada saat apa? Ya saya kira seperti tadi contoh populernya mesin translation ya, kita butuh untuk men-translate dan yang lain-lain ya. Ada opinion mining, analisis sentimen yang mereview kemudian dan lain-lain ya. Saya kira banyak sebenarnya dan banyak. Yang penting ini apa? NLP itu inputnya atau outputnya atau dua-duanya, inputnya saja atau outputnya saja atau dua-duanya. Jadi bukan hanya inputnya saja, kadang-kadang outputnya juga. Pokoknya melibatkan bahasa manusia yang biasanya teks, tidak harus teks, tapi ada juga voice juga. Kemudian juga bukan hanya bahasa manusia sebenarnya, kalau diperluas lagi yaitu ya atau teks secara umum. Itu ya, bukan hanya bahasa manusia. Ya seperti itu dan saya kira banyak digunakan ya. Kemudian adalah istilah fonetik dan fonologi ya. Nah ini kalau fonetik dan fonologi itu ini ya, phonetics itu bagaimana mengeluarkan bunyi, posisi lidah dan
mulut dan bibir dan kerongkongan dan lidah-lidah langit-langit gitu, misalkan gimana posisinya. Kalau di bahasa Arab atau mungkin di Al-Quran itu ada mengeluarkan bunyi ba, ta, sa, itu lidah di mana, posisinya, bagaimana mengeluarkannya. Nah, kalau fonologi itu lebih ke grammarnya, bahwa sebuah kata grammar, tapi grammar suaranya bisa dipotong-potong misalkan gitu. Saya kira mungkin seperti itu, tapi kita tidak dipelajari seperti itu, dan saya juga tidak terlalu mendalami, tapi secara garis besar seperti itu. Kemudian finite state automata dan push down automata ya di kita kuliah ini TBA ya, yaitu di sini ada nanti ada itu kita ada digunakan juga ya, seperti nanti di parsing salah satunya ya, nanti kita insya Allah singgung juga ya di parsing, bagaimana memproses parsing salah satunya gitu ya. Kita sampai pengantarnya selesaikan dulu sedikit lagi. Apa kelebihan, ini saya kira nanti aja ya, ini adalah untuk language model ya, bukan pengantar ya. Kemudian low resource ya, low resource itu ini juga bagaimana sekarang menangani secara umum dulu, bukan ambiguitas tapi secara umum. Low resource itu bagaimana? Apa yang dimaksud dengan low resource? Mungkin ada yang komentar? Silakan. Apa yang dimaksud dengan low resource? Low resource itu resource-nya sedikit, datanya sedikit. Resource itu adalah data. Data ini maksudnya data training kalau untuk supervised learning. Jadi bagaimana kalau data trainingnya sedikit? Mengapa data training yang sedikit? Karena ya data training itu biasanya dikumpulkan, yang untuk supervised learning dikumpulkan secara manual, dilabelin secara manual. Pelabelan manual jarang, misalkan untuk bahasa-bahasa daerah. Banyak bahasa daerah gitu. Misalkan paralel korpus bahasa Sunda, paralel bahasa Sunda dengan bahasa di Makassar, misalkan gitu. Ya, kalau secara umum, bukan ambiguitas ya, secara umum, untuk kalau resource-nya rendah, kalau tetap ingin menggunakan learning, di hire-nya, ditinggikan resource-nya, diperbanyak data training-nya. Cara memperbanyak data training bagaimana? Secara otomatis, artinya ya, kalau manual ya sama aja jadi tidak low resource lagi ya. Secara otomatis, meskipun kualitasnya tidak sebaik yang manual, ininya yaitu dengan menambah istilahnya augmentasi. Augmentasi itu bisa dengan ini permasalahan umum ya, seperti di data mining atau machine learning. Itu augmentasi itu bisa dengan data dummy, atau ya data dummy itu misalnya contohnya misalkan kalau di bahasa katanya dibolak-balik, baik suku katanya kalau di waktu penelitian dengan Pak Suyanto seperti itu ya. Atau banyak lagi yang istilahnya augmentasi untuk memperbanyak secara otomatis, atau memperbanyaknya atau augmentasinya dengan di learning sedikit meskipun hasilnya kurang bagus, learning diperbanyak. Ya, atau istilahnya supervised learning, semi supervised learning. Atau pendekatan yang lain adalah ya tidak menggunakan learning, kalau resource menggunakan rule. Ya, nah itu secara umum. Ya, secara umum saya kira termasuk di dalamnya adalah ambigu ya, saya kira ya. Tidak spesifik ambigu, tapi secara umum saya kira. Tapi kalau spesifik ambigu ya artinya menangani ambigu ya mungkin dengan yang tadi, rule tadi, ambigunya dengan rule juga. Artinya dengan seperti misalkan butuh parsing pohon, ya pohonnya itu udah dibuat dulu ininya. Jadi pohonnya itu dibuat dulu seperti tadi ya, dibuat itu ya tadi mana ini ya, di sini ya.
ini apa yang ini ya apa ya seperti buku sejarah baru tadi ya, kita membuat pohon-pohonnya dulu. Membuat pohon secara manual juga sih sebenarnya, atau kalau enggak ingin secara manual ya ini secara manual artinya ini apa, kalau ingin tidak secara manual ya itu tadi dengan augmentasi. Mungkin cara seperti itu meskipun tidak spesifik augmentasi. Kemudian berikutnya coba kita pengantarnya sampai habis dulu. Apakah kita dapat melakukan suatu analisis terhadap suatu teks yang tanpa konteks? Ya, konteks itu akan kita pelajari ya, konteks. Ya bagus kayak pertanyaannya. Mungkin konteks di sini salah satunya konteks itu adalah sequence. Ya, konteks itu adalah sequence. Sequence itu kalau bahasa manusia itu adalah sequence. Ya, misalkan gini ya, saya mengejar anjing. Ya, dengan anjing mengejar saya. Ini konteks yang konteksnya itu kalau di bahasa Indonesia itu dari kiri ke kanan. Ya, artinya seperti ini. Artinya ada kalau tanpa konteks sama sekali ya, saya mengejar anjing dengan anjing mengejar saya itu dianggap sama. Ini adalah di bahasa di NLP atau di text mining itu ada istilahnya back of word. Ya, back of word. Back of word, keranjang kata-kata itu yang sebelumnya, sebelum ada learning, deep learning, itu yang standarnya itu adalah back of word. Karena sederhana. Karena tanpa learning, machine learning atau deep learning, neural network yang sequence nanti kita pelajari, ada RNN, recurrent neural network akan kita pelajari. Ini bagaimana mempertahankan urutan seperti ini itu sangat-sangat susah. Learning aja misalkan kita menggunakan SVM, ya, Support Vector Machine. Learning aja kita menggunakan decision tree. Learning aja kita menggunakan KNN, Knowledge Neighbor. Ya, atau learning aja menggunakan yang lain-lain. Dalam banyak hal learning ini atau neural network aja menggunakan multi-layer perceptron. Ini nanti akan kita lihat, kita akan pelajari ya. Ini tidak menyimpan urutan yang artinya back of word. Artinya back of word itu adalah kata-kata itu disimpan dalam keranjang seperti kocok-kocok, urutan udah nggak ngaruh. Nah ini konteksnya salah satunya adalah ini disebut dengan sequence. Ya, sequence. Nanti makanya ada sequence learning. Ya, ini konteks salah satu konteks yang paling penting itu adalah sequence. Nah ini artinya arsitektur yang cocok salah satunya adalah yang ini recurrent misalkan, bukan mesin multi layer perceptron atau bukan SVM kalau kita menggunakan rule base-nya itu kompleks banget gitu ya. Rule base itu kompleks banget. Harus ngurutnya itu gimana, ini mempertahankan urutan dalam rule itu gimana, rule-nya ada, nah seperti itu ya apa. Makanya di sini konteksnya salah satunya adalah itu. Meskipun konteks yang lain ada juga pengertian konteks yang lain itu yang itu tadi yang bisa kanan kirinya itu misalkan untuk yang pengertian yang berbeda, bisa racun atau bisa mampu yang dalam konteks ininya, konteks kanan kirinya untuk melihat bisa yang mampu sama bisa yang racun ini apakah mampu atau racun dilihat dari konteksnya. Untuk ini kemudian direpresentasikan menjadi satu representasi atau bisa yang nomor 1, ini maksudnya bisa mampu, bisa yang nomor 2 itu, atau nanti kemudian direpresentasikan menjadi vektor atau apa gitu. Tapi artinya bisa yang pengertian 1 sama bisa pengertian 2 dan pengertian 1 itu berbeda ya. Jadi konteks itu sangat penting ya. Sebelum deep learning kita tidak sequence, dan untuk banyak kasus sudah cukup
bagus ya. Tapi kan setelah dengan deep learning jadi lebih bagus lagi, meskipun lebih kompleks, tapi bisa dihandle dengan kemajuan-kemajuan software, kemajuan hardware, kemajuan arsitektur deep learning. Ya, kemudian berikutnya ini ya about text. Salah satu istilah PBA adalah semantics yang mempelajari makna dari sebuah kata. Bagaimana pemrosesan makna tersebut dan ingin tahu lebih lanjut ya. Ya, semantics di kita nanti di RPS ya. Ini ada secara ini mungkin tidak strict seperti ini ya RPS itu ya. RPS-nya tidak pembagian tidak strict seperti ini. Ada level kata, morfologi, pelabelan kata kerja, kata benda, kata sifat dan lain-lain, post part of speech, morfologi, sintaks kalimat, semantik. Ya, semantik itu ada logical representation. Direpresentasikan semantiknya atau word senses atau word embedding atau coreference resolution. Coreference resolution itu adalah ada kata ganti itu merujuk ke siapa. Misalkan saya dan Ibu Joko dan Tono pergi ke pasar. Dia mencari, dia bukan mereka ya, misalkan dia ingin membelikan adiknya, dia itu siapa, misalkan gitu, misalkan seperti itu, misal kalimat yang nggak jelas seperti itu ya, dia itu siapa, misalkan yaitu semantik itu adalah gitu ya, salah satunya ya. Di samping ada tadi semantik yang coreference, ada word sense itu pengertian kata, atau logical representation, kalimat direpresentasikan dengan representasi logik. Ya. Mengapa kita harus mempelajari NLP? Mungkin ada yang beri masukan, yang komentar, mengapa kita harus mempelajari NLP? Gimana? Menurut Antoni gimana? Barangkali ada komentar. Antoni Mas Salim mengikuti. Gimana? Saya tulis ini. Gimana menurut Antoni? Enggak ada ya? Saya tulis di DM ya. Kemudian yang lain mungkin ada komentar mengapa kita perlu mempelajari NLP. Mungkin pertanyaan yang masih mendasar abstrak ya. Gimana yang lain mungkin silakan kalau volunteer boleh. Kalau menurut saya karena bahasa itu juga semakin berkembang dan semakin kompleks, Pak. Makanya NLP diperlukan. Oh iya, makasih ya. Maaf siapa ya? Saya Manuel, Pak. Oke. Ya. Ya, terima kasih Manuel ya. Saya kira salah satunya adalah memang seperti itu ya. Saya kira semakin berkembang dan semakin kompleks ya bahasa itu ya. Ya, saya setuju ya Manuel, makasih ya. Yang saya kira seperti itu, dan bahasa itu ya ini karena bahasa manusia, kita berkomunikasi, kita lebih sering berkomunikasi, kita berkomunikasi dengan manusia yang lain, berkomunikasi dengan barang, dengan mesin, ya. Kan kita tidak yang mengalah ke mesin kan ya. Kalau kita berkomunikasi dengan mesin, kita menggunakan bahasa mesin atau lebih dekat ke bahasa mesin seperti. Nah, saya kira mungkin seperti itu ya, mungkin jawaban yang tidak komprehensif dari kita, tapi saya kira sudah cukup jelas lah. Ya, terima kasih ya Manuel ya, sudah saya catat. Kemudian bagaimana cara memilih metode yang tepat dalam NLP? Ya mungkin saya akan coba komentar. Nah, salah satunya adalah kita melihat dengan tadi ada pertanyaan low resource atau high resource. Kalau high resource, namanya learning itu butuh high resource. Nah, resource-nya ada banyak itu ribuan lah, secara kasarnya. Data trainingnya kalau supervised learning, ya kita bisa menggunakan pendekatan learning. Tapi kalau hanya sedikit ratus, misalkan gitu ya, 500, ada kemungkinan besar kita lebih tepat
menggunakan rule. Kalau sudut pandangnya rule atau learning. Dari sisi sudut banyaknya. Ya, dari sisi sudut banyaknya resource atau trainingnya. Ya. Kemudian kalau dari sisi yang lain, untuk NLP itu bisa ini apa? Ya, apa ya? Itu salah satu yang menonjol itu ya. Ini ada beberapa yang lain saya kira ya. Ada beberapa yang lain. Yang ini apa? Sama-sama high misalkan gitu ya. Sama-sama high resource. Yang satu menggunakan pendekatan satu yang lain. Yang saya kira sementara itu dulu lah. Ya. Kemudian berikutnya kesulitan yang biasanya ditemui dalam proses pembuatan atau perancangan NLP. Pembuatan atau perancangan NLP ya. 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 Ya, salah satunya mungkin tidak spesifik NLP ya. Kalau sekarang kalau learning itu mungkin secara umum bukan hanya pembuatan perancangan atau implementasi, itu adalah kalau ingin semakin besar itu semakin akurat, semakin efektif. Meskipun sekarang udah bisa menggunakan mesin yang relatif kecil, tapi biasanya kecenderungannya kalau learning itu semakin besar kecenderungan ya, semakin besar mesinnya, kemampuannya semakin bisa menanganin. Semakin besar itu karena modelnya semakin kompleks. Secara umum saya kira seperti itu yang kalian belajar, saya kira seperti itu. Kalau deep learning artinya semakin kompleks. Kompleks itu artinya semakin dalam misalkan gitu ya. Ya, nah itu meskipun tidak seperti itu ya bisa saja, tapi banyak kalah yang level yang seperti perusahaan yang udah dalam ininya, learningnya seperti itu misalkan. Ya, jadi itu salah satunya ya. Kemudian kesulitan yang lain adalah tadi low resource. Ya, kalau misalkan kita mau penelitian, contohnya yang tadi disebut mesin translation antara bahasa Sunda ke bahasa Minang, kita harus punya itu paralel korpus bahasa Sunda dan Minang, dan itu masih low resource sedikit. Nah itu kesulitannya, kita harus mempersiapkan paralel korpusnya dulu. Itu ya. Ya, jadi secara umum kalau kita ingin menggunakan data yang cukup dan datanya tidak cukup, dan di bahasa-bahasa, kalau bahasa Inggris udah banyak orang, karena apa? Salah satunya apa? Karena ya ini ya menurut yang sejauh yang saya tahu ya, kalau di kita itu kadang ya ada yang tidak juga, tapi kadang kalau membangun data itu seperti kurang dihargai gitu ya. Pertama kurang dihargai dari sisi misalkan diberi honor atau apa ya. Kedua ini apa dianggap kadang kurang penting. Nah kalau bahasa Inggris kan relatif, mereka relatif ada pegawai tetap misalkan untuk melabelin gitu. Nah, ini masalah di luar NLP ya. Artinya masalah secara umum bukan hanya NLP tapi mining, data mining atau machine learning kalau butuh resource-nya gitu. Ya, nah kalau NLP ya berarti ya itu. NLP kan berarti butuh data training dengan ya saya kira seperti itu yang sejauh yang saya tahu, paling tidak ya mungkin tidak lengkap tapi salah satunya adalah itu. Ya mungkin beberapa lagi untuk pengantar. Language teknologi prediksi tingkat kesulitan ada yang sudah terselesaikan, good progress, ada really hard. Nah, salah satunya adalah ini mungkin contohnya adalah peringkasan, summarization ya. Summarization itu ada yang abstraktif, ada ekstraktif. Ya, apa yang disebut dengan abstraktif dan ekstraktif ya. Ya, mungkin ada yang tahu apa yang disebut dengan ekstraktif dan abstraktif summarization. Gimana? Mungkin bisa ini apa membantu saya? Silakan. Ya, Pak. Ya, silakan, Mbak.
Kalau abstraktif itu dia ini Pak, dia memakai kata-kata baru untuk meringkas apa yang akan diringkas gitu. Jadi kayak kata-katanya kayak di satu misalnya untuk meringkas satu paragraf gitu. Nanti mengenerate kata-kata baru yang belum tentu ada di paragraf tersebut gitu. Kalau ringkasan itu kalau simpelnya kayak garis bawahi. Oh iya betul. Yes. Kayak dia memakai 100% apa yang ada dikasih di paragraf tersebut gitu. Iya. Terima kasih. Maaf siapa ya? Ya maaf dengan siapa? Maaf saya tidak melihat Google Meet-nya. Hansel Pak. Oh Hansel, oke makasih ya Hansel ya. Oh ya saya kira TA-nya juga itu ya kalau nggak salah. Ya, ya saya kira betul sekali. Saya kira setuju dengan itu ya. Jadi kalau abstraktif itu kan seperti abstrak paper. Kan ada abstrak ya. Paper itu ada abstrak. Kalian buat TA juga ada abstraknya kan. Idealnya abstrak itu tidak copy paste nyusun dari body ini kemudian diambil jadi abstrak ya, tapi sebagai kalimat tidak harus sama atau biasanya berbeda dengan bodinya. Nah, itu kan jauh lebih sulit. Iya. Daripada yang ekstraktif yang menggarisbawahi atau menstabiloin lah kalau gitu ya. Menggarisbawahi atau menstabiloin. Kalau menstabiloin itu seperti ini apa? Menstabiloin itu kan berarti kan udah ada ininya. Sudah ada jawabannya di dalam situ. Pasti ada di dalam situ. Ya, nah seperti itu ya. Ini yang ada yang kesulitan, ada yang terpecahkan, ada yang masih sulit. Nah, abstrak itu masih sulit. Pertanyaannya ya mungkin contohnya gitu ya. Ambiguitas tadi udah saya kira contoh ilmu yang terkait dengan PPA pada topik analisis jejaring sosial. Apa mungkin ada ini nggak komentar nggak yang ini? Untuk social network analysis ada NLP itu apa yang terkait? Kira-kira apa yang terkait? Analisis sentimen Pak. Oke, iya. Maaf dengan siapa? Fadlur Rahman Akbar Pak. Oke. Siapa? Akbar Nasution? Iya Pak. Oke, Akbar Nasution ya. Oke, makasih ya Akbar ya. Ya, atau mungkin ada lagi Akbar ininya, mungkin ada penjelasan lagi yang itu atau yang lain? Gimana Akbar? Ada penjelasan lagi yang lain mungkin? Saya rasa itu aja Pak. Atau sama recommender system juga masuk ya Pak? Iya, mungkin saya kira ya itu ya yang terkait kan juga luas ya, yang terkait kan ya maksudnya terkait luas ya, saya kira seperti itu ya. Makasih Akbar ya. Mungkin saya akan memberi komentar juga ya, mungkin salah satunya juga analisis jejaring. Jejaring ini bahasa Inggrisnya network ya. Ya, network itu sangat dekat dengan graf. Ya, graf ya, ini kan graf berarti kan ya. Graf artinya antara satu entitas dengan entitas yang lain, antara orang satu atau akun atau user satu dengan user yang lain. Yaitu graf, bagaimana memining graf, menganalisis graf, mengolah graf. Nah, salah satunya melengkapi Akbar Nasution adalah graf ini. Ya, saya kira mungkin seperti itu. Mungkin ada jawaban-jawaban yang lain, kita lanjutkan dulu aja. Metode apakah yang gampang digunakan untuk NLP? Yang ingin saya komentar aja. Yang gampang dalam arti di sini tidak kompleks tadi adalah learning. Artinya apa? Learning itu generik biasanya. Multilayer perceptron dipakai aja meskipun kurang bagus, pakai aja bisa untuk image, untuk bahasa manusia. Pakai aja. Arsitektur masih mirip-mirip banget atau sama bahkan. Ya. Mungkin sebentar sebelum kita selesaikan pengantar, cerita sedikit nanti insya Allah ada lagi. Yang perintis deep learning untuk machine translation itu bukan orang machine translation.
mereka tidak tahu mesin translation, tidak mempelajari mesin translation yang kompleks, yang ada linguistiknya itu. Mereka tidak, semuanya tidak, dalam satu tim itu tidak ada yang ahlinya itu. Ya, sehingga waktu pertama kali ada yang seniornya mempunyai ide seperti itu, mau penelitian, yang anggota timnya itu heran, ini senior saya ini tidak tahu mesin translation, kenapa disuruh mesin translation. Ternyata yang penting adalah inputnya seperti ini formatnya, outputnya seperti ini formatnya, apakah itu teks bahasa manusia, apakah itu image atau itu apapun, yang penting format input dan format output seperti ini. Ya, jadilah mesin translation yang awal dan sedikit di otak-atik sedikit, semakin bagus, artinya diperbaiki lagi orang lain, tapi pada prinsipnya masih sama intinya. Nah, ini adalah ya itu lagi yang dalam satu sudut pandang artinya lebih sederhana, itu adalah ya di sini ya, itu adalah learning ya untuk NLP dan yang lain-lain. Apa saja yang membuat proses NLP sulit? Yang saya kira mungkin tadi udah ya, salah satunya adalah kalau tidak representasinya lebih banyak, artinya dengan tidak standar atau banyak representasi kata yang sama direpresentasikan pengertian yang sama dengan kata yang banyak, singkatan-singkatan yang berbeda-beda. Salah satunya mungkin saya kira seperti itu, di samping ada ambigu dan yang lain-lain ya. Ya. Pemodelan yang terbaik seperti apa? Ya, terbaik itu maksudnya kalau efektivitasnya lagi-lagi adalah learning yang sequence tadi ya. Apa itu aplikasi NLP? Ya, aplikasi itu terutama adalah ini ya, maksudnya aplikasi itu adalah yang digunakan oleh manusia, usernya manusia. Karena ada dari NLP yang usernya bukan manusia, tapi sistem yang lain, kebanyakan. Ya, seperti misalkan jenis kata, itu ya mungkin manusia perlu ya, tapi kebanyakan bukan manusia yang perlu sebenarnya, tapi itu adalah bagian dari sistem NLP. Itu sebagai input NLP yang lain gitu ya. Kalau istilah aplikasi biasanya ya ini istilah aja yang mungkin bisa tidak standar gitu ya, tapi demikian juga yang seperti saya katakan di sini ya, di sini ada aplikasi gitu ya, aplikasi ya gitu ya, aplikasi. Nah, ini lebih ke manusia ininya, usernya. Ini mungkin istilah mungkin yang tidak 100% orang sependapat ya, tapi ya dalam pengertian saya itu aplikasi itu adalah yang udah high level, yang udah dipakai, udah ya usernya manusia. Kalau di sini usernya bukan manusia, tapi adalah aplikasi yang lain. Ya mungkin saya kira seperti itu. Kita break dulu ya, 15 menit. Ya, ini 31 sampai 15 menit atau lebih ya mungkin. Sampai 15.50. Iya. Ya, sampai 15.50 ya. Ini tulis di itu sampai 15.50. Saya recordnya nggak bisa di pause di sini, tapi di stop. Saya stop recordnya ya.